Ayo. Enggak, supaya ngerti ya. Salah satunya efeknya nanti jiwanya tenang. Enggak, intinya berarti kan di dalam proses perjalanan hidup Allah menyuruh kita mensucikan jiwa kita, kan begitu ya. Berarti kan pasti ada manfaatnya, pasti ada sesuatu yang harus kita lakukan. Dan mensucikan jiwa itu apa sih hubungannya dengan perjalanan hidup kita, kan begitu kan? Baik, nggak ada yang paham? Iya, banyak dosa, betul. Kalau yang nggak banyak dosa namanya bayi ya Pak ya? Iya. Kenapa Allah menyuruh mensucikan jiwa? Supaya tenang. Berarti kalau yang nggak tenang jiwanya bersih nggak? Nah ibu kebanyakan selama ini tenang atau nggak tenang? Ayo kenapa? Nanti ada hubungannya dengan nanti metode yang saya jelaskan. 7 ilmu penjernih hati. Berarti harus ada tools atau alat untuk mensucikan jiwa kita. Kan begitu kan sebenarnya kan? Nah, kenapa Allah menyuruh mensucikan jiwa? 56, 77 sampai 79. Nah, Surat Al-Waqiah 56 ayat 77 sampai 79. Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Baik, ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Terus? Dalam kitab yang terpelihara atau lauh mahfuz. Berarti ini Al-Quran yang dibaca atau yang di lauhul mahfuz sana? Al-Quran ini kitab yang terpelihara di dalam lauhul mahfuz. Berarti yang kita baca atau bukan? Bukan. Bukan ya, yang di lauhul mahfuz sana ya. Terus? Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Jadi nanti ketika Bapak Ibu jiwanya bersih, Allah akan sentuh pakai apa? Ruh atau nur Al-Quran. Jadi ketika hati kita sudah dipenuhi dengan nur atau cahaya Al-Quran, kira-kira hati kita akan mudah mendapatkan petunjuk nggak? Kalau orang mendapatkan petunjuk itu tenang atau bingung? Nah, Bapak Ibu ketika punya masalah itu tenang atau bingung? Ya, makanya kenapa kita harus membersihkan hati atau membersihkan jiwa itu? Salah satu fungsinya adalah supaya kita mendapatkan nur atau cahaya Al-Quran. Tinggal sekarang bagaimana caranya langkah demi langkah agar setiap hari itu kita bisa membersihkan hati kita. Kan begitu aja kan Bapak Ibu kan? Jadi tugas kita salah satunya selain menjalani hidup, apa? Membersihkan hati. Semakin bersih akan semakin mudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, jadi orang yang bingung itu biasanya yang sulit mendapatkan petunjuk. Jelas ini Bapak Ibu ini? Jadi seberat apapun masalah kalau Bapak Ibu dikasih petunjuk kira-kira beres nggak? Nah, berarti bukan masalahnya yang disalahkan ya, tapi mungkin hati kita kurang bisa menangkap petunjuk-petunjuk dari Allah. Jelas ini Bapak dan Ibu? Oke, berarti sekarang bagaimana caranya membersihkan hati kita? Di dalam ilmu dasar itu ada 7 ya, sabar, sholat, ikhlas, tawakal, bersyukur, zikir perbuatan, dan prasangka baik dan waspada. Nah 7-7-nya ini sebenarnya salah satu fungsinya itu membersihkan hati kita. Ayo kita buktikan. Benar nggak dengan ikhlas itu ternyata hati kita bersih? Kan begitu ya? Contoh, ibu melakukan kebaikan. Kira-kira ketika ibu melakukan kebaikan, itu tuh karena Allah atau karena kasihan? Karena Allah ya? Ada yang karena kasihan? Ada. Terus tiba-tiba setelah orang yang dikasih kebaikan itu ngomongin ibu di belakang. Kira-kira ibu tersinggung atau tidak? Hah? Ya kalau karena Allah, kalau karena kasihan, nah, ibu biasanya yang mana? Berarti hati kita malah jadi bersih atau jadi kotor? Ah, berarti terbukti ikhlas itu sebenarnya bisa membersihkan hati. Nah harusnya kalau Bapak Ibu paham ini, harusnya karena Allah atau karena kasihan? Jadi mau ngomongin di belakang pun harusnya masalah nggak? Nah semakin bersih hati kita, akhlak kita akan semakin baik.
semakin mulia. Ngerti nggak Bapak Ibu ini? Jadi dari ikhlas saja sebenarnya Bapak Ibu insya Allah akan semakin mudah di dalam jalan hidup. Ya, bahkan Allah ngasih reward kepada orang-orang yang ikhlas apa? Doanya akan mudah dikabulkan. Jadi menurut Bapak Ibu ikhlasnya sulit atau mudah? Hah? Ya. Jadi ikhlasnya sulit atau mudah? Sulit. Mbak, hah? Yang mana nih? Mudah diucapkan? Sulit dilakukan. Baik. Yaudah. 38 ayat 78 sampai 84. Ya. Kalau memang sulit dilakukan, kita lihat. 38 surat Shad ayat 78 sampai 84. Surat 38 Shad ayat 78. Ya. Bismillah. Dan sungguh kutukanku terhadap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan." Baik, iblis minta apa kepada Allah? Untuk apa? Menggoda manusia. Kan begitu ya? Jadi musuh kita siapa? Tetangga, suami atau iblis? Ya. Iblis ya, awas ya, bukan mertua, bukan tetangga, tapi iblis, musuh kita ya. Baik, disetujui nggak oleh Allah? Lanjut, Pak. Allah berfirman, "Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan." Disetujui? Pada logikanya Bapak Ibu, harusnya Allah tuh menyetujui nggak? Harusnya. Kan iblis minta menggoda kita, terus Allah setujui. Padahal iblis luar biasa nggak Pak? Hebatnya Pak. Gurunya malaikat, betul? Kira-kira manusia kalau digoda iblis, itu tuh kira-kira akan tergoda atau tidak tergoda biasanya? Karena iblis soleh duluan kan? Gurunya malaikat sebelum dilaknat kan? Jadi kenapa kok Allah mengizinkan untuk menggoda kita Pak? Kan logikanya gitu. Kalau misalnya izin itu di Bapak, harusnya Bapak izinkan nggak? Enggak kan? Loh nanti habis semua dong, kan gitu kan? Tapi kenapa Allah tetap izinkan? Berarti izin Allah tetap benar. Ayo. Kenapa kok diizinkan? Tegas sekali Allah sama kita. Halo? Kok bingung? Iya kan logikanya kalau misalnya iblis datang ke ibu, "Bu, saya mau minta izin mau goda manusia." Ibu kan pertimbangan, ini luar biasa, iblis nggak kelihatan, soleh duluan, dia juga tahu Al-Quran, hafal Quran, tahu surga dan neraka. Selevel itu ibu izinkan, kira-kira habis ke manusia? Harusnya kalau di posisi ibu diizinkan nggak? Terus kenapa? Kok Allah izinkan? Uji coba. Ujian. Oke, tapi kenyataannya ketika diuji itu meningkat atau pusing, Pak? Ya, biasanya ketika diuji itu tenang atau pusing biasanya? Tergantung pusing kan? Nah, enggak, logikanya harusnya kan begitu ya Pak? Betul. Tapi maksud saya itu, iya ya, kenapa Allah sok setega itu mengizinkan? Kan begitu kan sebenarnya kan? Iblis menggoda, tapi kan izin Allah pasti benar. Ya kan? Tapi secara logika kita, ini kan berbahaya, betul? Makanya kalau nanti Bapak Ibu punya kejadian, jangan coba-coba berpikirnya tapi pakai apa? Iman. Ya. Makanya di rukun iman yang pertama kita disuruh apa? Percaya. Beriman kepada Allah. Jadi kalau ada kejadian apapun yang menimpa kita, secepatnya kita pakai apa? Iman. Kenapa ya? Kok Allah tega nih? Sekarang saya nggak punya pekerjaan, hutang saya banyak. Kan kadang-kadang begitu kan? Orang yang ngomong itu pakai akal atau pakai iman? Kebanyakan ya. Oh, udah kali? Ya udah, berarti nanti ya, sebentar. Jadi intinya harus yang kita pahami itu adalah ketika Allah mengizinkan itu, meskipun, saya ulang ya, meskipun nggak masuk akal kita, tapi kita tetap yakin nggak pasti itu yang terbaik. Di situ kunci dulu ya. Padahal kalau secara umum, ini kenapa Allah mengizinkan? Kan begitu sebenarnya. Tapi izin Allah pasti baik. Berarti jangan coba-coba ketika akal ibu tidak sampai, ibu masih memaksakan berpikir. Ya, nah itu jangan coba-coba ya. Berarti tinggal percaya atau tidak percaya. Baik, kita lanjut sekarang. Kok Allah mengizinkan? Lanjut Pedro. 38 ayat 80, 81 sampai 84. Kenapa kok Allah mengizinkan? Allah berfirman, ya.
Maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan. Oke, dikasih waktu ya. Sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya atau hari kiamat. Terus Iblis menjawab, demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Baik, mereka itu siapa? Jin dan manusia. Akan disesatkan oleh iblis ya. Baik, terus? Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih, atau bahasanya muklasin. Berarti ada nggak orang-orang yang tidak bisa digoda oleh iblis? Orang-orang apa? Ikhlas. Betul? Berarti tujuan Allah mengizinkan iblis menggoda itu apa? Tujuannya? Menyeleksi mana yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas. Padahal secara umum saya tanya, menurut ibu ikhlasnya sulit atau mudah? Loh enggak, terlepas itu. Lah, ayo. Jadi tujuan Allah mengizinkan iblis apa? Menyeleksi mana orang yang ikhlas, mana yang tidak ikhlas. Padahal secara umum, Bapak Ibu kalau ditanya ikhlasnya sulit atau mudah? Nanti Pak. Enggak, ini maksudnya saya masih cerita kenapa Allah mengizinkan iblis menggoda, padahal secara logika bahaya nggak? Bahaya. Kalau Bapak ikhlas baru Bapak dapat ridho Allah. Ngerti ya? Berarti tujuan Allah mengizinkan iblis menggoda itu apa? Menyeleksi siapa yang ikhlas dan tidak ikhlas. Padahal kenyataannya orang selama ini mengatakan ikhlas itu sulit atau mudah. Ketika Bapak Ibu bilang sulit, termasuk golongan yang mana? Berarti ikut siapa? Terus selanjutnya. Terus? Allah berfirman. Maka yang benar adalah sumpahku. Oke, terus? Dan hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Oke, terus? Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu. Sungguh aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu. Kamu itu siapa? Iblis ya? Dengan kamu iblis, terus? Dan dengan orang-orang yang mengikutimu di yang antara mengikuti mereka. Iblis itu berarti siapa? Yang tidak ikhlas. Berarti ketika Bapak Ibu bilang sulit, Bapak Ibu masuk mana? Berarti masuk apa? Ya, neraka apa? Siap? Sudah kalau begitu. Berarti suka tidak suka sekarang Bapak Ibu wajib. Karena ketika Bapak Ibu tidak ikhlas, iblis masuk. Jadi kalau ada orang yang ngomong ikhlas-ikhlas itu sulit, siap masuk. Niat saya dari sana hanya menjalankan perintah Allah. Kalau saya tetap dalam garis lurus ikhlas, dapat ridho Allah. Jelas Pak? Jadi ridho Allah itu adalah gelar yang diberikan setelah kita menjadi ikhlas. Aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu iblis dan orang-orang yang tidak ikhlas. Cirinya orang tidak ikhlas itu apa? Mengeluh, sakit hati, tidak nerima, ya, merasa tidak dihargai. Kira-kira Bapak Ibu sering begitu? Atau saya ginilah, saya mau bertanya ya, kita berpikir jernih sebentar ya, berpikir jernih sebentar. Gini. Coba, dunia dan isinya tuh milik siapa sih Bapak Ibu? Allah. Kita ada pun karena keinginan siapa? Allah. Baik dunia dan isinya milik Allah. Kita ada pun karena keinginan Allah. Wajar nggak kalau kita melakukan segala sesuatu karena Allah? Jadi ikhlas itu wajar atau sulit? Berarti kalau Bapak Ibu bukan karena Allah, berarti Bapak itu wajar atau kurang ajar? Berarti yang ngomong ikhlas itu sulit berarti? Halo, jelas ini? Silahkan selama ini ngomong sulit. Sebenarnya Bapak Ibu kurang ajar.
Padahal sudah dibilang, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan kamu iblis dan orang-orang yang mengikutimu. Berarti orang yang mengikuti iblis itu pasti orang-orang yang tidak ikhlas. Berarti orientasinya dunia atau akhirat? Dunia. Dunia. Mohon maaf. Bapak Ibu ketika punya masalah tuh ingin cepat selesai atau ingin jadi ikhlas? Kalau sudah ikhlas masih mikir cepat selesai ya? Enggak. Ayo. Jadi ternyata banyak hal yang tidak disadari di dalam menjalani kehidupan ini. Banyak hal-hal yang salah atau misalnya kita tidak sadari ternyata kita sudah dikuasai oleh setan atau iblis. Kita lihat ya bagaimana skemanya setan iblis itu menggoda manusia. Ya. Surat 35 ayat 5 dan ayat 6. Silakan. Surat 35 Fatir ayat 5 dan ayat 6. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Baik, apa yang pertama dipegang Bapak Ibu? Baik, tadi Allah janji apa di surat yang tadi? Mungkin ini maju Bu, masih ada orang bisa? Biar yang di belakang nggak di belakang, silahkan. Silahkan mungkin di sini juga bisa ya. Baik, silakan Bu. Ya, silakan. Ya, mari. Oke ya, kita lanjut ya. Oke. Oh, ini Ibu yang pagi ya? Bukan ya? Oh, mirip ya. Oke. Baik, soalnya pagi ada. Baik, kita mulai lagi ya. Sekali lagi Pak Edo, 35 ayat 5 dan ayat 6. Surat 35 Fatir ayat 5 dan 6. Ya. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Yang dipegang apa Bu ini Bu? Janji Allah ya. Jadi Bapak Ibu tuh masih optimis menjalani hidup kenapa? Janji Allah. Karena janji-janji Allah. Jelas ya? Janji Allah banyak? Coba apa aja? Salah satunya aja. Enggak, janji Allah. Misalnya kalau Ibu dulu janji nikah sama suami bahwa akan membelikan rumah misalnya. Kan itu kan janji kan? Ibu percaya janji suami? Terus ngapain nikah? Kalau Ibu percaya sama janji suami, berarti kan janji Allah harusnya lebih percaya ya. Baik. Janji Allah banyak nggak? Apa salah satunya? Itu kan pilihan kalau itu, belum tentu. Hah? Rezeki ya, 11 ayat 6. Coba silakan. Ya, biar Bapak Ibu mengerti dulu gitu. Kalau memang itu dipegang ya sudah, jangan lagi tanya-tanya. Kan 11 gitu. Hud ayat 6. Oke, apa? Dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Baik, setuju nggak ini? Apa namanya dijamin Bu? Rezeki. Ya, rezeki kalau namanya dijamin itu apa? Berarti pasti dapat. Berarti perlu khawatir nggak? Masih khawatir rezeki? Iya enggak, maksudnya yang lain masih khawatir rezeki? Hah? Harusnya yakin atau khawatir? Boleh khawatir? Sudah begitu? Iya, harusnya kan kalau memang sudah yakin, kan tinggal dijalani sampai Allah membuktikan janjinya kan? Benar nggak? Berarti Ibu tuh sebenarnya mencari rezeki atau menjemput rezeki? Kenapa menjemput? Karena sudah dijamin. Loh, kan tetap harus ikhtiar. Loh iya kan perintah Allah kan harus ikhtiar. Nah, di ikhtiar inilah kita harus pakai keyakinan bahwa Allah pasti menjamin rezeki. Kan begitu kan? Apalagi janji Allah. Sebelum saya masuk ke poin yang lain ya. Masa ngomong jodoh udah segede gini, udahlah nanti ya. Udah 94 ayat 5 dan 6. Misalnya janji Allah apa? Ya, 94 ayat 5 dan 6. Ini sering nih, ini harus Bapak Ibu yakin ya. Surat An-Insyirah ayat 5 dan 6. Ya. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, terus? Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Apa janji Allah? Percaya nggak ini?
Berarti kalau percaya harusnya sesulit apapun Bapak Ibu menjalani hidup, mengeluh atau tetap bersyukur? Sudah begitu? Hah? Ini udah dewasa semua, masa proses terus? Udah tua malah katanya. Coba, bersama kesulitan akan ada kemudahan. Ini kan janji. Janji itu harus terbukti nggak? Kalau Bapak Ibu ingin membuktikan janji Allah bersama kesulitan akan ada kemudahan, berarti butuh apa? Coba baca lagi. Pedok. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Ini kan Allah janji. Setiap permasalahan yang Bapak Ibu hadapi, pasti akan ada kemudahan kan? Berarti kalau Ibu ingin kemudahan, butuh apa? Butuh apa? Kesulitan kan? Loh, kalau Bapak Ibu ingin membuktikan janji Allah semua itu ada kemudahan, berarti Ibu butuh apa? Kesulitan kan? Loh, terus Bapak Ibu tahu kemudahan dari mana? Dari kesulitan kan? Hah? Enggak, Bapak Ibu punya masalah. Biasanya ketika punya masalah tuh gampang atau sulit? Lah itu maksudnya. Hah? Enggak, ini janji. Kan Allah janji bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Bagaimana cara pembuktiannya kalau Bapak Ibu tidak ada kesulitan? Jadi Bapak Ibu tuh butuh kesulitan atau tidak mau sulit? Berarti kan Allah turunkan pada manusia kesulitan. Tapi ada kemudahan nggak? Nggak, yakin nggak? Kan tadi saya bilang, yakin nggak bersama kesulitan akan ada kemudahan? Lah kalau yakin sesulit apapun harusnya tenang-tenang saja atau pusing? Enggak, tenang-tenang saja atau pusing? Kenapa tenang? Karena Allah berjanji bersama kesulitan ada kemudahan. Berarti Bapak Ibu butuh apa? Sulit. Bingung kan? Loh, terus Bapak Ibu mau membuktikan kemudahan dari mana kalau tidak dari kesulitan? Iya, saya bilang. Membuktikan ayat ini berarti kita butuh apa? Baik, Al-Baqarah 155. Nih, saya jelaskan. Al-Baqarah 155. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami pasti akan menguji kamu. Pasti itu apa? Pasti. Akan terjadi nggak? Berarti Bapak Ibu mau butuh mau tidak butuh, dapat terjadi nggak? Terus. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta. Pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu menghadapi yang begini, menderita atau yakin pasti akan ada kemudahan? Itu loh, Pak. Fungsinya kita percaya kepada janji Allah. Berarti sedih atau tenang? Tenang, karena cirinya orang beriman tuh tenang. Kenapa sih kan ini sulit? Saya yakin Allah berjanji bersama kesulitan akan ada kemudahan. Jadi masalahnya di mana? Ya memang gak ada masalah, Bapak Ibu aja yang nyari masalah. Jadi kalau kita ingin membuktikan ayat bersama kesulitan akan ada kemudahan, butuh apa? Kesulitan. Ujian. Kalau ketenangan ngapain perlu kemudahan, Pak? Kalau kita ingin membuktikan akan ada kemudahan, butuh apa? Kesulitan. Tadi pasti menguji lewat apa? Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Betul? Biasanya orang menderita atau bahagia? Berarti salah sendiri atau salah Allah? Nah, harusnya apa kata Allah ketika menghadapi itu? Terus? Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tapi orang sabar masa sulit atau tetap mudah? Kenapa orang sabar masa mudah? Karena dia percaya kepada janji Allah. Manusia boleh nggak milih? Percaya tidak percaya boleh nggak? Percaya berarti dia akan tenang. Kurang percaya berarti dia akan menderita. Biasanya kalau Bapak Ibu diuji ketakutan, kelaparan, biasanya menderita atau gembira? Awalnya menderita, akhirnya menderita. Tenang Pak, Bapak lagi mikir-mikir, nggak usah kejauhan. Saya mau cuman membuktikan
Ternyata kalau kita yakin kepada janji Allah, Allah akan membuktikan janjinya. Salah satu menjamin rezeki, salah duanya adalah membuka kemudahan. Bapak Ibu percaya nggak? Percaya tidak percaya pun, Bapak Ibu harus menjalani masalah itu. Ayo. Pusing tetap harus dijalani, percaya pun tetap harus dijalani. Kira-kira pilih yang mana? Ya sudah, kalau gitu kenapa pusing? Pusing ya otaknya, nggak apa-apa. Nah, ngerti nggak? Jadi untuk kemudahan kita perlu apa? Kesulitan. Pasti akan datang nggak? Pasti. Ya sudah, kalau pasti akan datang, berarti nanti pas datang masalah atau nggak apa-apa? Tidak apa. Kenapa? Karena pasti akan datang. Bisa ditolak? Nah, kalau tidak bisa ditolak, kenapa pusing-pusing menolak? Kok kayaknya masih bingung ini? Ngerti nih, Bu? Ya, jadi yang namanya kehidupan itu pasti akan mendapatkan kesulitan, kemelaratan, tapi tenang saja, Allah janji akan memberikan kemudahan. Jelas ini? Baik, salah tiganya apa? Janji Allah. Ada lagi nggak? 39 ayat 2 misalnya janji Allah. Silakan. Surat 39 ayat 2. Surat Az-Zumar 39 Ayat 2. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Terus? Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Sebentar. 39. Oh, mohon maaf. Surat 3 ayat 2. Kok jadi jauh banget ya? Surat 3 ayat 2. Apa janji Allah? Surat Ali Imran ayat 2. Ya, janji Allah apa? Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Apa janji Allah? Ibu bapak merasa diurus Allah? Betul? Boleh khawatir? Boleh pusing? Kayak dulu lah, ibu waktu sekolah untuk waktu kecil. Itu kenapa kok ibu nggak mikirin misalnya besok bayar uang sekolah, terus besok makan apa, seragamnya dari mana, kenapa? Bapak ibu nggak pusing itu? Orang tua. Jadi bapak ibu yakin diurus oleh orang tua. Allah sama orang tua hebat mana? Nah, Allah janji mengurus kita terus menerus. Betul? Berarti harusnya hidup kita tuh lebih yakin atau lebih khawatir? Boleh khawatir? Harusnya tidak. Kenyataannya? Nah, berarti masih merasa diurus nggak? Nah, hati-hati ya. Karena Allah sesuai praduga, prasangka hambanya. Jadi ketika misalnya bicara keyakinan, berarti kita berbicara sesuatu yang sudah di luar akal dan pikiran kita. Jelas ya? Paham ini Bapak Ibu ini? Jadi prinsipnya sekarang yang kita pegang apa Bapak Ibu? Janji Allah itu pasti benar. Balik lagi Pak Edo ke 30. Surat 35 ayat 5 dan ayat 6. Balik lagi, silakan. Surat Fatir ayat 5 dan ayat 6. Yang tadi. Ya. Kan ini masih potong tadi, saya potong. Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Oke ya, nggak usah dibahas lagi ya. Jadi semua percaya ya, bersama kesulitan akan ada kemudahan. Allah terus menerus mengurus makhluknya. Allah menjamin rezeki. Itu tinggal Bapak Ibu yakini saja dan pasti akan terjadi. Ya, oke terus. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu. Nah, tapi kenyataannya banyak orang yang yakin atau yang tidak yakin. Nah, yang tidak yakin itu gara-gara apa? Kehidupan dunia memperdayakan kamu. Terus? Dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Baik, jadi setan itu kerjanya apa? Nah, nipu apa dia? Misalnya doa kamu nggak dikabulkan Allah, rezeki kamu seret, itu kan tipu daya kan? Padahal Allah tadi janji apa? Menjamin rezeki. Allah janji mengurus kita. Tapi karena setan itu tidak ingin Bapak Ibu yakin kepada Allah, maka apa yang setan bisikin? Masalah itu berat, betul? Menurut Bapak Ibu selama ini ada masalah yang berat nggak? Selama ini waktu Bapak Ibu menjalani hidup? Nah, ada tuh karena masalahnya tuh bisikan setan. Jadi selama ini ibu ketipu? Sama siapa? Setan. Ah, jadi temannya atau lawannya? Kalau ketipu?
Itu yang khawatir-khawatir itu temannya siapa? Ibu kalau punya masalah tuh tenang atau khawatir? Iya. Lah iya kan, benar kan? Jadi sebenarnya Bapak Ibu, ini hal-hal yang paling mudah saja. Allah ingin kita yakin kepada janjinya. Setan ingin kita nggak percaya kepada janji Allah. Kan begitu kan? Nah berarti Allah harus menguji kita agar siapa yang percaya dan siapa yang khawatir. Setan akan menipu berbagai macam cara, kan begitu kan? Salah satunya adalah dibuatlah ibu khawatir tentang masa depan. Nanti bagaimana? Anak saya nanti kuliah bagaimana? Suami saya nanti gimana? Nanti rumah saya akan disita bagaimana? Betul? Nah itu tuh sering nggak di pikiran Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu itu sedang ditipu setan, tahu nggak? Iya kan? Maksudnya harusnya kalau misalnya nanti ada kejadian-kejadian nih yang membuat Bapak Ibu khawatir, Bapak langsung sadar. Astagfirullahaladzim. Kan harusnya begitu kan? Jangan dibiarkan. Benar nggak Ibu sering khawatir tentang masa depan? Dari kapan? Hah? Tiba-tiba? Baik, 31 ayat 34. 31 Luqman ayat 34. Ya. Bismillah. Coba perhatikan ya, menurut Allah itu apa? Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Baik, kita tahu nggak? Tidak. Tidak ya, jadi nggak usah mikirin yang nggak tahu ya. Terus? Dan dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Terus? Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Berarti kita tahu nggak apa yang terjadi besok? Ya. Terus yang dikhawatirkan apa kalau nggak tahu? Halo? Saya ulang. Coba Pedro ulang. Pedro ini penting ini. Coba ulang. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Oke, nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Terus? Dan dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Oke, terus? Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Berarti kita tahu nggak besok seperti apa? Umur kita malam ini atau tidak juga kita nggak tahu kan? Nah, pertanyaan saya sekarang, yang dikhawatirkan apa? Halo? Enggak, kan Bapak Ibu sering khawatir besok bagaimana, benar nggak? Atau misalnya nanti bagaimana pekerjaan saya, anak saya, kan begitu kan Pak? Padahal yang dikerjakan besok aja kita tidak tahu. Berarti pertanyaan saya yang selama Ibu khawatirkan tuh apa? Padahal besok pun kita tidak tahu. Meninggal? Kan nggak tahu. Bukan yang dikhawatirkan selama ini kan Ibu tadi masih ada khawatir katanya ya. Mohon maaf, yang dikhawatirkan tuh kecuali besok misalnya Ibu tahu kecelakaan, silakan khawatir. Atau besok misalnya Ibu tahu misalnya besok sakit, silakan khawatir. Lah ini kan ke depan kita tidak ada yang tahu kan, setuju kan? Kalau kita tidak tahu, yang dikhawatirkan apa? Loh, khawatir itu karena tidak tahu atau sok tahu? Nanti begini, nanti begitu, ayo. Loh, selama ini tuh Ibu tuh tidak tahu atau sok tahu? Salah sendiri. Ayo. Yang Ibu khawatirkan itu bukan tidak tahu, tapi Ibu sok. Gimana Ustadz kalau rumah saya disita, gimana kalau anak saya nggak lulus? Kan itu yang terjadi kan? Dan saya mau nanya, itu sudah berapa lama? Kenapa dilakukan? Betul, 4 ayat 120. Udah nggak tahu tuh, jangan sok tahu. Yakin aja Allah terus-menerus mengurus makhluknya. Surat 4 An-Nisa ayat 120. Nih, ini yang membuat Ibu sok tahu nih, lihat. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Apa? Nanti kamu begini, kan begitu kan? Terus? Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Oh. Terus? Jelas ini Bapak Ibu ini? Jadi selama ini Ibu khawatir itu sudah ditipu oleh? Udah sering? Enggak, Ibu tuh tahu nggak setan itu penipu? Tahu nggak?
Lah terus kenapa ketipu terus? Hah? Ya, artinya tuh kecuali misalnya track record setan oke lah, baik ya. Silakan ketipu. Lah ini setan udah tahu track recordnya tiap hari ketipu, kok ibu ketipu terus gitu loh. Jadi sebenarnya kalau ibu di sekolah tuh termasuk murid yang apa ini? Ayo. Jadi kita khawatir itu kenapa Bu? Karena tidak tahu atau karena so tahu? So tahu. Terus gimana dong Ustadz kalau tidak sesuai dengan kenyataan? Yo, apa yang kita lakukan? Misalnya ini udah nanggung ya. Gimana kalau nggak sesuai kenyataan? Al-Baqarah 216. Al-Baqarah 216. Ya. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Berarti ini akal atau iman? Awas ya, harus yakinnya terus. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Nah, terus? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Makanya jangan sok. Sering ibu so tahu? Tobat ya sama Allah ya. Jadi apapun nanti keputusan dari Allah, pasti itu yang terbaik itu apa terbaik itu? Itu apa terbaik itu? Berarti ada yang lain nggak? Berarti harusnya ibu kecewa atau senang? Nah kalau kecewa tuh kira-kira gimana? Ya setan pasti. Maksudnya itu Allah ngasih keputusan yang terbaik. Terus bapak ibu kecewa. Kira-kira bapak ibu itu wajar atau kurang ajar? Jadi orang kecewa itu apa? Karena keputusan Allah tuh hanya bisa diyakini dengan iman. Mungkin menurut Bapak Ibu doa dikabulkan itu baik, tapi kalau belum dikabulkan itu menurut Allah tetap baik. Jadi ketika tidak dikabulkan tetap baik nggak? Berarti bersyukur nggak? Nah, jadi Ibu tuh sekarang ingin doanya dikabulkan atau tidak dikabulkan? Ya betul harusnya Bapak. Jadi kita tetap ikhtiar dengan meyakini pasti janji Allah itu benar dan pasti Allah tidak akan menyalahi janjinya. Itu namanya iman. Ya, ada pertanyaan? Udah diem ini? Betul. Betul. Bagaimana caranya? Baik, 12 ayat 67. Ya, caranya. 12 surat Yusuf ayat 67. Bismillah. Dan dia, Yakub berkata, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang. Baik. Dan masuklah dari pintu gerbang yang berbeda. Baik, ini Nabi Yakub buat strategi agar kalau nanti ditangkap pembesar Mesir, dia nggak ketangkap semua. Berarti dia ikhtiar nggak, Bu? Ya. Baik, terus. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikit pun karena takdir Allah. Baik, berarti sebelum terjadi dia berserah diri dulu atau nanti belakangan? Wajib ikhtiar nggak? Tapi hatinya berserah diri. Saya niat kerja, saya niat ikhtiar, tapi kalau nanti keputusannya tidak sesuai, terserah kepada Allah. Ngerti Bu? Jadi wajib ikhtiar, buat strategi wajib, tapi hatinya berserah diri. Selama ini berserah diri di awal atau di akhir? Telat. Terus lanjut. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Terus? Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula bertawakallah orang-orang yang bertawakal. Jadi ikhtiar maksimal harus? Ikhtiar maksimal harus nggak? Makanya disuruh tawakal. Terus yang diserahkan apa? Nah, berarti ibu ada keinginan nggak hasil apapun nanti? Loh kan udah diserahkan. Masih ada keinginan nggak hasil apapun nanti? Tidak. Yang menjadi masalah itu apa sih Bapak Ibu? Ibu memaksakan hasilnya harus sesuai dengan keinginan. Itu salahnya. Makanya ibu harus berserah diri di awal, bukan di akhir seperti Nabi Yakub. Ayo, masuk pintu dari pintu manapun.
tapi aku tidak bisa membebaskan diri dari takdir Allah kalau Allah memutuskan yang berbeda. Kira-kira kalau begitu kecewa nggak? Ah, berarti saya balik, berarti selama ini ibu kecewa, pasti berserah dirinya di akhir. Itu namanya dipaksa, bukan kesadaran. Sudah berapa tahun ibu dipaksa begitu? Nah, salah. Makanya ketika ibu berserah diri di awal, berarti keinginan terhadap hasil apapun masalah nggak? Tidak. Tidak, karena Bapak Ibu sudah bertawakal. Kita lihat, kalau Bapak Ibu sudah keinginannya diserahkan dari awal, kira-kira pas menjalin masalah itu tenang atau pusing? Baik, 22 ayat 52. Itu Pak maksudnya Pak. 22 Al-Hajj ayat 52. 52. Bismillah. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad. Baik, terus? Melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Kalau orang itu punya keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Semakin Bapak Ibu ngotot dengan keinginannya, setan masuk ya? Makanya Bapak Ibu dalam ikhtiar itu harus berserah diri di awal. Namanya tawakal. Sudah begitu? Ya, insya Allah mau. Makanya kata Allah ketika Bapak Ibu bertawakal, setan bisa goda nggak? Nggak bisa, karena keinginannya sudah berserah diri kan? 16 ayat 99. 16 An-Nahl ayat 99. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal. Kenapa orang tawakal nggak bisa digoda? Karena dari awal keinginannya sudah diserahkan. Bukan di akhir. Kalau di akhir ibu pasti kecewa. Kok begini? Kok nggak sesuai? Kok doa saya belum dikabulkan? Kan itu yang terjadi nantinya. Padahal memang itu jebakan setan agar Bapak Ibu tetap memaksakan keinginan. Kira-kira memaksakan keinginan itu namanya apa? Nafsu. Bagus. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Saya sering mendengar kalau orang mengasih sesuatu, ikhlas. Ya. Ikhlas itu kadang nggak perlu diucapkan. Betul. Dengan kata-kata saya ikhlas kok. Ya. Itu ikhlas tidak? Baik, 17 ayat 25. 17 Al-Isra ayat 25. Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jadi Allah tuh tahu nggak? Perlu pengumuman? Allah Maha tahu. Nggak usah pengumuman ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan saya, ikhlas itu wajar atau kurang ikhlas itu wajar atau sulit? Dunia dan isinya milik Allah. Kita ada pun karena keinginan Allah. Wajar nggak kalau kita melakukan segala sesuatu karena Allah? Ya sudah, ikhlas itu sesuatu yang wajar. Pak. Malah kalau Bapak Ibu tidak ikhlas, Bapak Ibu kurang ajar. Jadi ikhlas itu sesuatu yang wajar, padahal memang harus dilakukan. Dunia dan isinya milik Allah. Kita ada pun di dunia ini karena keinginan Allah. Jadi wajar kalau kita melakukan segala sesuatu karena Allah. Tapi masalah orang mau pengumuman kan cuma hati dia yang tahu kan bersama Allah. Biarkan saja. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya? Paham? Bagus. Ada lagi? Ibu-ibu, biasanya masalahnya di ibu-ibu ini titik beratnya. Silakan. Oke. Ya. Betul. Baik. Ya. Tidak masuk. Ya. Oh, gitu. Bagaimana? Bagus. 64 ayat 11. Silakan. 64 At-Takabun ayat 11. At-Takabun ayat 11. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Stop. Itu sudah atas izin Allah, Bu? Halo? Sudah atas izin Allah atau belum? Coba baca lagi, Pak Edo. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Kecuali, berarti setiap kejadian yang menimpa kita, itu atas izin Allah atau tidak? Berarti anak ibu tidak lulus pun atas izin Allah atau tidak? Nah, kira-kira Allah tuh inginnya izinnya dihormati atau tidak dihormati?
Kalau dihormati diterima atau marah? Nah, ketika ibu marah berarti menghormati atau tidak? Nah, makanya itu yang jadi sulit. Loh, kan begitu kan? Nah, kita lihat. Terus siapa yang menghormati izin Allah? Lanjut. Dan barang siapa beriman kepada Allah. Berarti orang beriman itu melihat keputusannya atau melihat izin Allahnya? Orang beriman itu melihat keputusannya atau melihat izin Allahnya? Izin Allah. Nah, ibu biasanya kalau dapat kejadian melihat kejadiannya atau melihat izin Allahnya? Lah, ibu tuh beriman atau kurang iman? Gak apa-apa, Bu. Tapi ke anaknya pelan-pelan. Udah, nah ini kan sudah atas izin Allah. Tapi kalau kita beriman, apa yang Allah kasih? Terus lanjut. Niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah akan ngasih apa, Bu? Jalan keluar. Mungkin nanti ditempatkan yang lebih baik. Tapi yang Allah perlukan, kamu beriman dulu dengan kejadian ini. Itu sebenarnya. Tapi setan gak mau. Akhirnya setan bisikin, loh kan udah maksimal, tapi gini kok. Nah itu tuh. Nah, biasanya Bapak Ibu terbawa yang mana? Melihat izin Allah atau kejadian? Kejadian. Nah ini perlu latihan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ada kejadian, oh, ini izin Allah dulu. Terima aja dulu. Karena Allah bilang, barang siapa beriman atau yakin kepada Allah, nih saya Allah memberikan petunjuk. Nah petunjuknya ini yang akan membimbing Bapak Ibu kepada solusi kehidupan. Ya, jadi sebenarnya ya, bersama kesulitan akan ada kemudahan itu. Untuk orang-orang yang menghormati izin Allah. Silakan. Ya. Ya, baik. Baik, surat 4 ayat 79. Ya, nanti saya jawab lewat situ. Surat 4 ayat 79. Surat An-Nisa ayat 79. Silakan. Kebajikan apapun yang kamu peroleh dari sisi Allah dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sekarang ibu dimaki-maki orang. Ibu bisa milih nggak? Sabar atau marah? Allah izinkan nggak? Nah, ketika ibu sabar, maka takdirnya ibu bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Ketika ibu marah, maka takdirnya bersama setan. Nah, kira-kira ibu pilih yang mana? Jadi tetap takdirnya tergantung dari diri kita, Bu. Yang tadi ibu bilang. Jadi tapi semua kejadian harus atas izin Allah dulu nggak? Iya. Nah, tinggal ibu pilih. Ikut Allah berarti jadi sabar, ikut setan berarti kecewa, menangis, dan bersedih. Silakan. Ngerti, Bu? Nah, takdir ketika Bapak Ibu memilih itu tergantung nanti ke depannya bagaimana. Silakan. Betul? Izin Allah atau tidak? Loh, baca lagi ayatnya. 64 ayat 11. 64 ayat 11. Surat At-Tagabun ayat 11. Ya. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Kecuali itu apa? Orang bunuh diri atas izin Allah atau enggak? Baca lagi. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali itu apa sih, Bapak Ibu? Kecuali itu ada nggak yang bisa terjadi di muka bumi ini tanpa izin Allah? Udah gitu aja. Hah? Berarti semua harus lewat izin Allah nggak? Nah kalau tanpa izin Allah, Allah teledor dong. Benar nggak? Berarti semua kejadian harus atas izin Allah. Pertanyaan saya, orang bunuh diri itu atas izin Allah atau tidak? Nah pertanyaan kedua, tapi apakah Allah menghendaki? Tidak. Nah terus Allah mengizinkan siapa? Allah mengizinkan iblis menggoda orang tersebut. Kalau dia ikut Allah dia sabar, kalau dia ikut iblis dia bunuh diri. Jadi kesalahannya tetap di siapa? Manusianya. Tapi Allah mengizinkan sebagai apa? Ujian. Siapa yang yakin, siapa yang ragu. Jadi suami marah-marah atas izin Allah nggak? Berarti harusnya ibu menerima karena izin Allah atau sakit hati sama suami? Sudah begitu? Belum. 10 ayat 44. Surat Yunus ayat 44.
Gitu. Ayat 44. Jadi semua tetap izin Allah. Sesungguhnya Allah tidak menzolimi manusia sedikit pun. Berarti terus? Tetapi manusia itulah yang menzolimi dirinya sendiri. Karena ibu tidak menghormati izin Allah, maka Allah biarkan. Silakan iblis, dia kan tidak ikhlas karena Allah. Bunuh diri. Silakan iblis, dia marah. Silakan, maka khawatir, bingung. Gitu loh Bapak Ibu. Jadi pilihannya tergantung dari Bapak dan Ibu. Jadi Allah mengizinkan kejadian itu hanya ingin menguji siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang kurang iman. Surat 3 ayat 166. Ya. Surat Ali Imran 166. 166. Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertempuran antara dua pasukan, itu adalah dengan izin Allah. Kenapa Allah mengizinkan? Lanjut. Dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman. Berarti harusnya pas ada kejadian itu, ibu harusnya langsung pakai iman atau mikir-mikir dulu. Nah, ibu biasanya kalau ada kejadian itu mikir-mikir dulu atau pakai iman. Kenapa begitu? Kan sudah atas izin Allah. Allah mengizinkan tuh kira-kira ngawur atau tepat. Kalau tepat langsung diterima atau dipikir-pikir? Nah, sudah, kenapa nggak diterima dulu? Oh, belumnya baru tahu sekarang ya. Silakan. Oh, sebuah lagu ya. Baik, takdir itu kejam. Kita lihat surat 6 ayat 57. Surat 6 ayat 57. Surat Al-An'am ayat 57. Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Terus menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Urusan siapa, Pak? Takdir urusan siapa? Allah. Terus dia menerangkan kebenaran dan dia pemberi keputusan yang terbaik. Kira-kira kalau Allah ngasih terbaik terus Bapak bilang kejam. Ya, betul, sebuah lagu. Pertanyaan saya, kategori kejam itu menurut hawa nafsu kita atau menurut iman kita? Apa yang menurut kamu baik belum tentu menurut Allah baik. Apa yang menurut Allah tidak baik belum tentu menurut kamu tidak baik. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Jadi ada nggak takdir Allah yang kejam? Berarti yang ngomong kejam itu sebenarnya takdirnya atau karena diri kitanya? Diri kitanya berprasangka buruk kepada Allah. Siapa orang-orang yang berprasangka buruk kepada Allah? 48 ayat 6. 48 ayat 6. Surat Al-Fat ayat 6. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia menghajab orang-orang yang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan. Kenapa dia diazab? Yang berprasangka buruk terhadap Allah. Sering berprasangka buruk kepada Allah. Jangan ya. Pokoknya gini. Saya jelaskan ya. Gini. Pokoknya apapun yang Allah izinkan, tugas kita tuh meyakini itu yang terbaik. Supaya apa? Supaya takdir Bapak Ibu menjadi baik. Gitulah Bapak Ibu. Nih contoh ya, contoh. 18 ayat 70, 71. Ini perhatikan. Ini saya akan kupas sedikit hakikat kehidupan. 18 Al-Kahf ayat 71. 70 sampai 71. 70 sampai 71. Coba perhatikan dulu. Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Oke, jadi kan Nabi Musa tuh mau ngikutin Nabi Khidir. Terus Nabi Musa tuh tanya, Nabi Khidir bilang, baik kalau kamu ngikuti saya, kamu diam ya, kamu sabar ya, sampai nanti aku menjelaskan. Ngerti nih Bapak Ibu nih? Berarti dia perlu apa namanya? Iman dan sabar. Udah, pokoknya apapun yang dilakukan, terima dulu, yakin dulu gitu loh Bapak Ibu.
Baik, 71. Maka berjalanlah keduanya Terus? hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Nah, siapa yang melubangi? Khidir. Nabi Khidir kan? Terus? Dia Musa berkata, mengapa engkau lubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Oh, Nabi Musa nyalain siapa? Padahal tadi perjanjiannya apa? Diam, ikuti saya. Kenapa Nabi Musa menyalahkan? Enggak, kenapa? Kan secara umum, secara umum kan? Loh, kenapa kamu melubangi perahu? Kan benar kan? Loh, yang dilihat itu loh, kan orang itu selalu begitu kan, Bu? Kenapa Nabi Musa menyalahkan Nabi Khidir? Loh, jelas melubangi perahu, kamu tuh mau nenggelamin kita semua kan begitu kan? Salah nggak secara kasat mata? Orang itu begitu, Pak, nilainya, Pak. Baik, 18 ayat 79-nya. Apa yang terjadi? Kalau Nabi Musa tahu ini. 79-nya, ya. Al-Kahf. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Terus? Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Kalau Nabi Musa tahu alasan Nabi Khidir melubangi perahu itu karena itu, berani nggak menyalahkan? Kalau manusia tahu bahwa ujian dari Allah itu pasti baik, berani nggak bilang takdir itu kejam? Masalahnya otak kita terbatas. Kita sering menilai terhadap sesuatu yang menurut apa yang kita lihat saja kan? Padahal niat dan izin Allah itu pasti baik atau tidak? Kalau baik masih dipikir-pikir atau langsung diterima? Sudah begitu belum? Apa mikir-mikir? Jelasnya apa ini? Makanya kita disuruh yakin. Kita disuruh beriman di Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 3 apa? Kitab Al-Quran tidak ada keraguan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Satu, beriman kepada yang goib. Nanti saya bahas. Makanya Bapak Ibu tuh jangan sok tahu. Udahlah, kalau ini izin Allah, terima aja. Allah cuma ingin tahu yakin atau tidak yakin kok. Kalau yakin Allah bimbing, kalau tidak yakin Allah biarkan sampai jadi yakin. Jadi sebenarnya hidup kita tuh sebenarnya mudah atau ribet sih Bapak Ibu? Simple. Cuman memang ada moto manusia. Kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Nah, emang senangnya begitu. Udah tahu semua masalah itu Allah janji akan menolong. Kan begitu kan? Kalau semua masalah itu akan Allah janji akan menolong, harusnya ada nggak masalah yang besar? Nah, terus kenapa Ibu anggap itu berat? Toh juga yang menolong kan nanti Allah. Jadi ada nggak masalah yang besar? Tidak. Masalah besar itu seakan-akan Bapak Ibu yang mau menyelesaikan kan? Padahal tapi nanti yang menolong siapa? Nah, terus kenapa merasa berat? Salah nggak kita merasa berat menjalani masalah? Udah dari kapan? Udah tahu salah, Pak. Masih ngeyel. Oh. Jelas, Bu? Jadi apa yang sekarang kita lakukan? Pokoknya kalau itu izin Allah, terima aja dulu. Nggak tahu baiknya di mana, saya terima ya Allah. Itu maksud Allah. Ketika Ibu menerima, barulah Allah memberikan petunjuk kepada hatinya. Akhirnya masalah mudah selesai. Gitu loh. Ngeyel itu sifat siapa sih? Nah, terus kenapa Ibu ikuti? Paham Bapak Ibu nih? Ngerti? Jelas Bu? Jadi kata kunci yang pertama apa? Sudahlah, taat saja apapun yang Allah izinkan dan buktikan. Benar nggak janji Allah itu benar? Bagi orang-orang yang taat. Ada pertanyaan? Bagus ini pertanyaannya menjurus semua ya. Jadi saya arahkan, tolong pertanyaan itu langsung ke arah praktek ya. Jadi nanti Ibu keluar dari sini, oh berarti nanti kalau dimaki-maki suami, alhamdulillah. Dalam hati aja. Loh, karena Allah kan nilai itu. Kalau orang beriman tetap yakin, kalau yang kurang iman merasa itu tidak baik. Jelas Bu? Ayo mau tanya apa lagi? Cukup ya? Baik, saya masuk lagi ya. Balik lagi Pak Edo, ini udah kelewat terus ya. 35 ayat 5 dan 6 kok nggak selesai-selesai ya? 35? Ayat 5 dan ayat 6. Tadi itu loh, yang janji Allah itu benar.
Kan ayat 6-nya. Ya. Ayat 6-nya. Ya. Sungguh setan itu musuh bagimu. Nah, ingat ya, setan siapa? Musuh itu apa? Benar-benar ya? Baik, jadi ibu tuh kalau hidup ingin digoda setan atau tidak ingin digoda setan? Tidak ingin. Berarti setan itu akan menggoda temannya atau lawannya? Lawannya. Ah, berarti kalau tidak ingin jadi apa? Teman. Seulang. Ibu tuh kalau hidup ingin digoda setan atau tidak ingin digoda setan? Kalau tidak ingin jadi teman atau jadi lawan? Loh, kalau lawan digoda, Pak. Kalau teman tidak digoda, ngapain setan goda temannya? Berarti kalau ibu tidak ingin digoda harus jadi apa? Teman. Ah, mau. Loh kan kalau nggak digoda kan teman, ngapain setan goda temannya? Jadi kita hidup tuh harus digoda setan atau tidak ingin digoda setan? Digoda. Harus, karena kita jadi lawannya. Kok jadi nggak ingin sih? Loh, untuk membedakan siapa yang ikhlas dan yang tidak ikhlas. Cuman pertanyaan saya, menurut ibu setan itu siapa? Jangan-jangan nggak tahu juga nih. Loh, hawa nafsu beda, itu yang dihinggapi. Loh, bukan. 6.112. Oh, harus dijelaskan dulu kalau gitu ya. Bukan. Setan itu siapa? 6.112. 6 surat An-An'am ayat 112. Setan itu siapa, Bu? Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Setan itu siapa? Manusia dan jin yang dikuasai oleh iblis. Jadi ibu tuh kadang-kadang jadi manusia, kadang-kadang jadi setan. Lo paham gak ini Bapak Ibu? Jadi setan itu kita tuh bisa jadi setan, Bu. Iya. Nih, yang mengeluh itu siapa? Yang khawatir? Ah, Ibu lebih banyak yang mana? Setan itu dari jin dan manusia yang dikuasai oleh iblis. Iblis siapa? 18 ayat 50. 18 Al-Kahf ayat 50. Ayat 50. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Terus? Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Oke, terus? Dia adalah golongan jin, maka dia mendurhakai. Iblis siapa? Jin senior, namanya Azazil. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi setan itu siapa? Kuasai oleh iblis. Jadi ibu tuh bisa punya potensi. Jadi setan bisa, jadi manusia bisa. Yang marah-marah itu siapa? Berbentuk? Dikuasai iblis. Karena iblis tidak mau dia jadi sabar kan? Kalau sabar dia jadi manusia. Kalau marah-marah dia jadi setan. Lebih banyak yang mana? Loh kan kalau ingin tidak dikuasai setan harus sabar. Karena Allah bersama orang yang sabar kan? Jadi mau sulit mau mudah, sabar itu wajib nggak kita jalani? Wajib. Jadi Ibu pilih yang mana? Nah makanya hati-hati ya, pasti Bapak Ibu akan mengalami ujian. Dan yang paling dikejar oleh setan adalah yang penting dia jangan sabar. 30 ayat 60. 30 ayat 60. Ya. Arum. Ya. Ayat 60. Apa kata Allah? Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh janji Allah itu benar. Tenang ya Bu, janji Allah itu benar. Bersama kesulitan akan ada kemudahan. Allah pasti nolong. Tapi kita lihat terus. Dan sekali-sekali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Yang Allah tidak itu, meyakini orang-orang itu berarti siapa? Setan. Terus? itu menggelisahkan engkau. Ah, Ibu udah yakin nih sekarang nih. Ketemu orang yang ngaji. Ah, susah jeng. Wah, gelisah lagi. Itu. Jadi Ibu tuh kadang-kadang bisa jadi setan. Kadang-kadang bisa jadi manusia. Kurang ajar ya Pak ya? Iya. Dan masalahnya kita diikuti terus gitu loh. Nggak ada, kan kita ada nafsu soalnya. Kalau malaikat kan nggak ada. Baik, ada pertanyaan?
Baik, jadi ternyata yang harus kita kuasai itu adalah langkah-langkah apa saja supaya di dalam menjalani hidup ini kita tidak dikuasai oleh setan. Apa langkah yang pertama biar kita tidak dikuasai setan? Satu. Sholat, ibadah bukan? Kalau karena tetangga? Kalau karena tetangga sholatnya? Bukan karena Allah, ibadah bukan? Sholat, ibu sholat itu ibadah atau bukan? Tapi kalau niatnya karena tetangga, ibadah atau bukan? Nah, sedekah, ibadah atau bukan? Tapi karena niatnya misalnya supaya dipuji, ibadah atau bukan? Jadi yang pertama supaya tidak dikuasai setan lewat apa? Perbaiki niat. Al-Baqarah 225. Itu yang pertama. Jadi niatnya dulu diluruskan. Al-Baqarah 225. Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu Terus? yang tidak kamu sengaja. Terus? Tetapi dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Ah, jadi ibu luruskan dulu niat ya. Jadi nanti ketika ibu dikasih masalah itu, niatnya itu supaya masalah kita selesai atau supaya ditolong Allah? Tolong Allah. Supaya masalah selesai atau supaya ditolong Allah, niat kita ikhtiar. Baik, Allah tuh akan nolong ke yang mengeluh atau yang bersyukur? Nah, ibu biasanya kalau dikasih masalah mengeluh atau bersyukur? Padahal salah satu syarat Allah menolong itu berarti sikap kita tetap bersyukur. Tetap ridho dengan apapun yang Allah tetapkan. Nah, itu cepat Bapak Ibu. Ya, jadi diterima dulu ya, karena atas izin Allahnya. Jadi yang pertama diluruskan apa? Niatnya. Yang kedua biar tidak dikuasai setan. Surat 7 ayat 20. Silakan. Surat 7 Al-A'raf ayat 20. Ya, apa? Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka. Nah, apa yang pertama harus diperbaiki? Jangan kebanyakan mikir, apalagi mikir tentang sesuatu yang akan terjadi ke depan. Ibu sering mikir yang jauh-jauh? Udahlah yang dekat-dekat aja mikirnya ya. Nanti ditangkap setan lagi. Pokoknya kejadian enak tidak enak ini atas izin Allah. Baik, saya terima ya Allah. Begitu maksudnya. Nggak usah mikir nanti gimana, nanti hidup nggak usah. Ya, paham? Jadi yang kedua apa? Jangan banyak mikir. Lagian saya mau nanya ya, yang membuat masalah hidup siapa? Yang ngasih soal ujian hidup? Yang ngasih petunjuk? Yang menyelesaikan? Nah, terus ibu mikirnya apa? Kan ibu tinggal menjalani aja di jalan yang lurus kan? Kan itu aja kan sebenarnya sesuai ibu minta Al-Fatihah itu kan? Manusia itu ternyata bisikan setan karena ibu mentolerir nafsu ibu. Jadi itu bahasa dari setan dulu waktu ibu kecil tuh udah dibisikin begitu. Dipakai sampai sekarang. Harus diputus. Manusiawi. Terus apa lagi sih? Barangkali, kalau bisa, tapi kan, seandainya. Sabar ada batas. Sabar ada batasnya. Kalau kamu diinjak-injak, lawan. Sikap yang seperti inilah yang menghambat pertolongan Allah. Jadi satu apa? Perbaiki niat. Yang kedua apa tadi? Jangan kebanyakan mikir. Terus pikiran itu dipakai buat apa dong? Ayo, kalau memang jangan kebanyakan mikir, pikiran terus dipakai buat apa? Iya. Kan biasanya ibu mikirin masa depan, solusi kan itu sebenarnya urusan Allah kan Pak? Maksudnya, tapi kan Allah ngasih pikiran ini. Terus dipakai buat apa? 38 ayat 29. Kan pembeda di Al-Quran Furqan. Ngapain lagi ibu mikir-mikir lagi? 38 ayat 29. Pikiran itu dipakai untuk apa? Surat Al-Sad ayat 29. Ya. Kepada kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Baik. Dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Berarti akal kita dipakai untuk apa? Menghayati dan memahami ayat-ayat Al-Quran, bukan mikir yang lain-lain.
anak saya gimana, suami saya, bukan mikir itu. Lo maksudnya tuh kita ikuti, oh janji Allah tuh benar, oh Allah pasti nolong. Pikiran tuh dipakai itu, bukan mikir nanti besok makan apa, bukan mikir solusinya bagaimana, bukan itu disuruhnya. Kenapa jadi itu? Bagian ibu disuruh siapa itu mikir-mikir solusi? Lah setan lagi, kan setan tuh ibu juga bisa jadi setan. Ya. Betul. Betul. Mengkaji. Nah, ini namanya mengkaji nggak? 103 ayat 1 sampai 3. Kan memang disuruh, Pak. 103 Al-Takasur ayat 1 sampai 3. 103 Al-Asr. Ya, silakan. Ayat 1 sampai 3. 1 sampai 3. Lihat, kan memang disuruh, Pak. Demi masa, sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Semua manusia rugi, Bapak Ibu. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Oh, jadi kita disuruh apa, Pak? Ya diskusi begini. Jadi akal untuk apa, Bapak Ibu? Memahami ayat-ayat Al-Quran. Setelah paham, dia itu dipraktekkan. Praktek. Makanya kalau ibu ingin membuktikan semua kesulitan akan ada kemudahan, butuh apa? Kesulitan. Tapi yakin nggak Allah nolong? Nah kalau gitu sudah, berarti ada yang sulit nggak? Selama orang itu ya yakin. Setan bisikin, tapi kan khawatir itu jadi kurang ajar atau manusiawi? Itu makanya. Baik. Ini sampai jam berapa ini? Sampai belum maghrib. Jangan gitu. Udah 5:30 ya? Iya. Oke. Yaudah, terakhir lah tanya jawab aja ya. Silakan. Oke, pokoknya ginilah ya. Dulu waktu Bapak Ibu sekolah, kalau Bapak Ibu ingin lulus ujian, soalnya diterima atau ditolak dulu. Bisa nggak nolak soal tapi ingin lulus? Nah, anak sakit itu ujian atau bukan? Berarti Ibu diterima dulu atau ditolak dulu? Terima tuh ngomongnya apa? Alhamdulillah. Nah, ya Allah, saya terima, bukan anaknya yang sakit, alhamdulillah, saya terima soal ujian ini. Setelah menerima, Allah janji nggak kepada orang menerima itu tadi ngasih apa? Nah, barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Nanti ibu dibimbing Allah. Bawa ke dokter, oh dokternya ini. Nanti ketemu, itu nanti Allah yang atur. Tapi tugas ibu menerima dulu soal. Kira-kira kalau sudah menerima, masalah nggak anak sakit? Kalau sudah menerima? Nggak usah. Pokoknya semua kejadian atas izin Allah. Jadi ibu terima dulu. Baik ya Allah, ini saya terima. Kalau ibu sudah menerima, Allah akan memberikan pengetahuan. Surat 7 ayat 201. Nih, jangan nyalahin ya Bu ya. Dah, jangan terlalu kejam sama diri sendiri. Nggak usah ngapain. Surat 7 Al-Araf ayat 201. Ini lihat aja aturan Al-Qurannya aja. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa taat ya, yang bertaat ya, terus apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, kan setan bilang kamu salah dan lain kan, akhirnya jadi khawatir nggak menerima takdir kan, terus mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Nah, berarti nanti Allah kasih tahu nggak kesalahan kita. Tapi syaratnya ibu menerima dulu, jangan menyalahkan diri sendiri dulu. Toh menyalahkan juga sudah terjadi kan? Ya. Terus ngapain menyalahkan? Sudah terjadi. Jadi yang pertama ada apa dulu? Menerima. Ketika Bapak Ibu sudah bisa menerima, masalah atau bukan? Kalau sudah menerima? Tidak. Bukan. Berarti cirinya orang menerima itu apa?
Sudah tidak menganggap masalah itu masalah. Saya udah menerima Ustadz, tapi enggak. Kalau menerima itu ya menerima aja. Lagian ibu menerima tidak menerima bisa nolak. Nah, berarti menerima dengan kesadaran atau perlu dipaksa? Ya sudah aja, latihan. Jadi kalau ingin lulus soal berarti harus diterima soalnya. Nanti Allah ngasih petunjuk, nanti Allah bimbing, pasti selesai. Semua ya, untuk anak yang nggak terima, Bu, untuk yang lulus, terima dulu. Ya Allah, saya terima. Itu nanti gampang. Karena memang Allah janji. Menerima itu kan wujud ketaatan kepada izin Allah kan. Yeah. Dan Allah janji kepada orang taat apa? 65 ayat 2, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar. Berarti masalahnya selesai nggak? Tapi diawali dari mana? Menerima kejadian. Untuk menerima itu mudah atau sulit? Nih, Bu terima Bu. Nih terima, Ibu terima. Terus ke saya ngomongnya apa? Untuk menerima mudah atau sulit? Nih, Ibu ngomongnya? Terima kasih. Mohon maaf. Coba tolong jujur. Selama ini tuh Bapak Ibu tuh menerima atau menganalisa? Allah nyuruh menerima atau menganalisa? Kenapa Ibu menganalisa? Begini. Yang sudah terjadi. Siapa yang senang menganalisa? Surat 7 ayat 11-12. Surat 7 Al-A'raf ayat 11-12. Ayat 11 dan 12. Nih yang menganalisa satu ini, Bu. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Iblis kenapa nggak mau bersujud? Ayat 12-nya. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Terus iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Jadi iblis itu menerima atau menganalisa? Berarti kalau ibu banyak menganalisa, sama nggak dengan ini? Ya kan karena menganalisa, Pak. Loh, ngapain saya sujud ke Adam? Udahlah itu perintah Allah, sujud aja gitu loh maksudnya. Udah terima aja, nggak usah dianalisa dulu. Emang ibu tuh kalau nggak rumit nggak asik, memang begitu. Udah terima dulu aja kejadian tuh, terima aja. Atau terima tidak terima nggak bisa ditolak juga kan, sudah terjadi juga. Jelas ini Bapak Ibu ya? Jadi jangan membuang-buang waktu terhadap sesuatu yang Bapak Ibu tidak bisa tolak gitu loh. Kalau terima aja. Kan syarat kita lulus ujian kan diterima dulu soalnya. Supaya mudah, nggak usah dianalisa. Karena kalau analisa iblis masuk lewat pikiran kita. Otomatis sudah satu paket itu, kalau iblis masuk pasti dibuat khawatir, akhirnya nggak yakin sama janji Allah, sudah merasa hidup paling berat sendirian masalahnya. Pasti. Jelas Bapak Ibu ini? Nah, bisa nggak kita mengevaluasi kesalahan kita tanpa Allah kasih tahu? Surat 7 201 tadi ya. Coba lihat. Kan nanti Allah yang ngasih tahu. Bukan kita yang mencari tahu. Surat 7 201 ya. Al-A'raf. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa menerima dulu ya. Apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, terus mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Allah nanti yang ngasih tahu, ibu salah apa, bukan ibu mencari tahu, nggak akan bisa keevaluasi. Gitu. Enak kan hidup kita tuh kan, menerima Allah kasih tahu, menerima Allah kasih tahu. Kan Bapak Ibu nggak disuruh mikirin sendiri. Lo ringan nggak hidup jadi manusia? Cuman disuruh menjalani taat sama Allah, selesai. Cuman karena manusia punya hawa nafsu, kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak taat. 12 ayat 53. 12 Yusuf ayat 53. Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Nah, jadi nafsu kita tuh kadang-kadang mendorong pada kejahatan, amarah, sedih kan? Tapi Allah menyuruh kita harus nafsunya pada titik dirahmati atau mutmainah. Oh, sudah aja nih. Yaudah. Kalau gitu, Bu.
Nggak kerasa ya. Ya sudah. Doa saja. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Ya, mohon kepada Allah agar Allah memudahkan selalu dan memahamkan kepada kita Al-Quran dan bisa mempraktekkan bersama-sama sehingga kita semakin yakin kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minna wa afina hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.